Siang teman-teman. Hari ini di pertemuan kelima, di minggu kelima ini, kita akan mulai masuk ke materi tentang media monitoring. Nah, pada hari ini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana sih caranya melakukan media monitoring mulai dari tahap awal sampai di tahap akhir. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan lihat tahapan demi tahapan untuk melakukan media monitoring sampai kita mendapatkan hasil untuk input program PR kita ke depan. Oke? Langsung aja kita mulai dari yang pertama. Kita mulai dari definisi dulu. Kita buka memori kita. Di pertemuan awal kita sudah sempat singgung sedikit tentang definisi media monitoring. Nah, di sini kita lihat lagi, media monitoring itu sebenarnya apa sih? Media monitoring ini diartikan sebagai proses membaca, melihat, mendengarkan konten media baik online maupun offline untuk kemudian diidentifikasi dan dianalisa, terutama konten yang mengandung kata kunci atau topik tertentu. Jadi karena monitoring, di sini kita itu mengamati dengan cara membaca, melihat maupun mendengar artikel ataupun pemberitaan tentang perusahaan kita di media sesuai dengan kebutuhan tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, aktivitas media monitoring ini dapat membantu perusahaan kita untuk mengembangkan reputasi yang lebih baik. Karena dengan media monitoring ini, kita mengetahui apa sih yang sebenarnya dikatakan orang lain tentang brand atau perusahaan kita, dan seperti apa atau siapa atau bagaimana karakteristik audiens yang mengatakan hal tersebut. Itu definisi dasar dari media monitoring. Jadi, kata kunci yang perlu digarisbawahi di bawah ini adalah media monitoring itu mengamati bagaimana perusahaan kita itu diberitakan atau dikatakan di media. Dan itu menjadi langkah awal untuk membuat strategi mengembangkan reputasi kita ke depan. Next, kita akan lihat apa sih sebenarnya tujuan dari media monitoring itu. Sebuah perusahaan melakukan media monitoring itu untuk mendeteksi dan mengantisipasi secara dini isi dari artikel, pemberitaan, atau naskah di media massa yang punya potensi untuk mempengaruhi kelangsungan sebuah perusahaan. Jadi, dengan melakukan media monitoring itu kita bisa mendeteksi isu-isu yang mungkin arahnya negatif yang bisa mempengaruhi stabilitas performa dari perusahaan. Seperti misalkan ada keluhan pelanggan yang tersebar luas, kemudian ada pemberitaan negatif lain di media massa. Nah, itu dengan melakukan media monitoring kita bisa mengantisipasi dan mendeteksi hal seperti itu secara dini, sehingga perusahaan kita itu terhindar dari yang namanya krisis atau masalah besar yang berpotensi menurunkan reputasi perusahaan. Itu tujuan dari media monitoring. Sekarang kita lihat, apa sih manfaatnya melakukan media monitoring ini untuk sebuah perusahaan? Nah, yang pertama, manfaat media monitoring itu untuk memonitoring seluruh elemen media massa, baik itu koran, majalah, internet, sebagai langkah awal untuk menganalisa kondisi terkini perusahaan. Jadi, dengan melakukan media monitoring ini, baik itu di media massa maupun media online, kita itu bisa menganalisa seperti apa sih sebenarnya gambaran perusahaan saya di mata masyarakat. Kemudian kita bisa memetakan juga kondisi terkini yang dialami perusahaan dan bagaimana respon masyarakat tentang perusahaan kita. Jadi kita bisa membuat langkah awal untuk membuat strategi untuk meningkatkan reputasi perusahaan ke depan. Nah,
Dengan melakukan media monitoring ini, kita itu juga bisa melakukan pengendalian isu seputar perusahaan, terutama yang berpotensi menimbulkan isu negatif. Karena media monitoring ini kita mengamati berbagai media, baik itu online maupun media massa konvensional. Kita mencermati satu-satu bagaimana media ini menceritakan tentang perusahaan kita dan juga respon masyarakat tentang perusahaan kita. Nah, di sini kita bisa memonitoring. Misalkan ada ketidakpuasan masyarakat atau ada komplain tentang perusahaan, atau misalkan industri yang dijalani perusahaan itu sedang menjadi sorotan oleh pemerintah. Nah, itu kan bisa kita antisipasi lebih dahulu. Dengan media monitoring kita bisa mengantisipasi hal-hal negatif yang bisa berkembang ke depan. Nah, selain memonitoring isu, manfaat media monitoring itu juga untuk mengukur keberhasilan program kampanye PR yang kita lakukan. Jadi misalkan kita punya program CSR atau punya program promosi. Nah, dengan media monitoring ini kita bisa mengukur bagaimanakah keberhasilan CSR kita itu diberitakan di media, dan juga berapa banyak media yang memberikan liputan tentang aktivitas yang kita lakukan. Sehingga semakin besar atau semakin banyak media yang memberitakan kegiatan atau aktivitas program kampanye PR yang kita lakukan dan pemberitaannya ke arah positif, maka kita bisa lihat bahwa program yang kita lakukan ini berhasil. Itu manfaatnya. Sekarang kita lihat bentuk media monitoring itu apa aja, atau hal-hal apa saja yang dimonitoring dalam media monitoring. Yang pertama adalah media clipping. Media clipping ini bentuknya adalah dokumentasi berupa artikel, naskah berita, atau iklan media massa. Bentuknya bisa berupa teks dan video. Jadi ini yang paling banyak kalian temukan, media clipping. Jadi seperti kita melakukan clipping, mendokumentasi artikel. Jadi misalkan ada suatu koran, kemudian ada pemberitaan tentang perusahaan kita. Nah, beritanya ini bisa kemudian dipotong, kemudian entah itu di-scan, atau kalau cara klasik itu beritanya ini kemudian ditempel di satu buku, kemudian kita jadikan arsip. Nah, media clipping itu gambarannya seperti itu. Kemudian ada juga media tracking. Di sini kita melacak jejak opini publik atas suatu event atau isu-isu tertentu. Jadi yang kita lacak itu lebih kok ke opininya. Ini bisa melalui media online, bisa juga melalui media konvensional seperti media massa. Kemudian juga selain melacak opini atas sebuah event atau isu tertentu, media monitoring ini juga melakukan media content analysis atau analisis isi. Jadi, media monitoring ini menganalisis isi sebuah teks, kemudian melakukan penafsiran bagaimana sih perusahaan kita itu diceritakan dalam teks ini. Jadi yang pertama itu media clipping, itu sebatas mendokumentasi artikel yang memberitakan tentang perusahaan kita. Kemudian yang kedua itu melacak opini. Yang ketiga bentuknya adalah menganalisis isi sebuah teks tentang perusahaan kita. Ini bentuk media monitoring. Sekarang kita lihat dalam melakukan media monitoring ini apa saja langkah-langkahnya. Nah, di sini ada 6 langkah dasar. Yang pertama ada mendefinisikan tujuan, kemudian memilih kriteria, kemudian memilih
benchmark, kemudian memilih alat pengukuran. Yang kelima adalah membandingkan hasil dengan tujuan yang ingin dicapai tadi. Dan yang keenam adalah merumuskan hasil sehingga kemudian kita pakai untuk perancangan strategi kita ke depan. Sekarang kita lihat satu demi satu langkahnya. Nah, langkah yang pertama tadi adalah mendefinisikan tujuan atau menetapkan tujuan monitoring. Nah, tujuan monitoring ini itu harus sejalan dengan program PR yang dijalankan. Beberapa contoh tujuan media monitoring di sini adalah diseminasi informasi, yaitu misalkan media monitoring ini untuk melihat bagaimana sih persebaran informasi tentang kampanye PR yang kalian lakukan. Itu salah satu contohnya. Atau mungkin juga media monitoring ini tujuannya untuk memonitoring isu dari satu permasalahan yang kalian hadapi. Misalkan perusahaan kalian itu sedang mengalami pemogokan kerja dari karyawan. Nah, media monitoring ini tujuannya bisa untuk memonitoring opini publik atau perkembangan isu tentang perusahaan yang diberitakan di media. Contohnya seperti itu. Jadi tahap pertama definisikan dulu, tetapkan dulu tujuan media monitoring ini untuk apa, atau apa sih sebenarnya yang ingin dicari dari media monitoring ini. Itu yang pertama. Kemudian langkah kedua, menentukan kriteria. Nah, dalam menentukan kriteria ini bisa didasarkan dari beberapa poin di bawah ini. Ada 6 poin. 6 poin ini bisa kalian pakai semua atau bisa kalian pilih berdasarkan program PR yang kalian lakukan dan juga tujuan monitoring yang kalian tetapkan. Nah, yang pertama ada message communicated, yaitu informasi apa yang disalurkan. Kemudian yang kedua ada audience reach, jadi seberapa banyak audiens yang mendapatkan informasi. Yang ketiga adalah type of article, jadi seberapa besar artikel tentang perusahaan kita ini dimuat. Apakah artikel yang ukurannya kecil seperti berita kolom, atau artikel yang medium jadi sebesar 3 kolom, atau artikel yang besar jadi misalkan setengah halaman seperti itu misalkan. Nah, type of article, kriteria yang dilihat adalah ini, ukuran artikelnya. Kemudian bisa juga kriteria itu berupa spokesperson, jadi nama-nama siapa saja yang ditulis dalam pemberitaan. Kemudian juga bisa ke tone pemberitaan. Kemudian juga ke prominence, alias letak artikel dalam media massa. Jadi ketika melakukan media monitoring, kriterianya bisa menggunakan 6 ini, atau bisa juga memilih beberapa dari 6 ini yang sesuai dengan program PR yang kalian jalankan dan tujuan yang ditetapkan. Oke, dari kriteria kita lihat ke benchmark, yaitu memilih benchmark atau standar pengukuran untuk media monitoring. Nah, di sini ada beberapa benchmark yang bisa kalian pilih sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan dan juga tujuan yang ingin dicapai. Nah, yang pertama ada media reach. Jadi media reach itu yang dilihat seberapa banyak orang yang mengetahui tentang perusahaan atau aktivitas kampanye PR kita. Jadi yang dilihat adalah basic pengukurannya adalah seberapa banyak orang yang mengakses atau melihat, itu kalau media reach. Kemudian ada juga benchmark yang kedua, itu content quality. Di sini yang dilihat adalah tone pemberitaannya. Tone pemberitaannya itu ke arah positif atau negatif yang pertama. Kemudian juga peletaan atau posisi
perusahaan kita dalam sebuah artikel bisa dilihat dari judulnya, kemudian penyebutannya, kemudian bagaimana artikel itu ditulis, dan juga peletakannya dalam sebuah halaman di media. Itu benchmark yang kedua, content quality. Kemudian ada pengukuran yang ketiga, yaitu web traffic. Di sini yang dilihat adalah berapa banyak orang atau jumlah orang yang melihat postingan atau mengakses sebuah media online atau media platform lain yang kita miliki. Itu web traffic. Kemudian ada benchmark juga, itu share of voice. Jadi di sini kita melihat exposure dari perusahaan kita. Jadi sejauh mana masyarakat itu atau audiens itu ingat tentang kampanye PR yang kita lakukan atau mengetahui isu yang sedang dihadapi oleh perusahaan kita. Itu share of voice. Jadi sejauh mana aktivitas yang ada di perusahaan kita itu diingat oleh masyarakat. Itu share of voice. Nah, kemudian ada pengukuran lain, benchmark lain, yaitu impresi. Impresi ini memonitoring frekuensi atau konten atau pemberitaan tentang perusahaan kita itu muncul atau ditayangkan di media. Jadi yang dihitung itu adalah seberapa sering pemberitaan tentang perusahaan kita itu muncul atau ditayangkan di media. Misalkan berita tentang pembukaan bioskop kembali setelah PPKM. Nah, itu impresi ini bisa kita lihat pemberitaan tentang pembukaan bioskop ini berapa kali sih muncul di media, berapa kali sih diberitakan. Nah, itu yang dilihat, frekuensi pemberitaan ini muncul di media. Kemudian ada juga media outreach. Kalau media outreach itu melakukan perbandingan dari sejumlah press release yang kita kirimkan, kemudian kita tracking media mana saja yang memuat. Setelah itu kita tracking kira-kira dari media yang memuat ini mana yang punya potensi tinggi untuk membantu kita mencapai target sasaran. Jadi media outreach ini dari press release yang kita kirim, kemudian kita memetakan media mana yang punya potensi yang tinggi untuk membantu keberhasilan kita meningkatkan reputasi perusahaan. Itu media outreach. Kemudian ada juga benchmark, itu diukur dengan advertising value equivalency. Nah, ini banyak juga dikenal dengan pengukuran return of investment, atau bagaimana seorang PR itu mengukur bagaimana kita mencapai balik modal dari pemberitaan yang ada di media. Nah, caranya dengan menghitung atau mengalihkan jumlah kolom artikel dengan rate iklan di sebuah media. Jadi misalkan kita melakukan CSR, kemudian kita membuat rilis yang disebar ke berbagai media. Misalkan rilis kita itu dipublikasikan atau dimuat di harian Solo Post cetak. Nah, mengukur advertising value equivalency atau menghitung pencapaian return of investment dari artikel ini dilakukan dengan menghitung berapa kolom berita tentang CSR ini dimuat di media. Jadi misalkan berita tentang CSR ini dimuat di Solo Post sebanyak 5 kolom. Nah, kemudian kita kalikan dengan rate iklan yang berlaku. Jadi kita ukur 5 kolom ini besarnya berapa milimeter, kemudian kita kalikan dengan rate iklan yang berlaku di media tersebut, sehingga kita mendapatkan angka
dari satu artikel ini return on investment-nya itu seberapa besar. Nah, itu yang dimaksud dengan advertising value equivalency untuk melihat pengembalian modal atau return of investment dari artikel yang diterbitkan di sebuah surat kabar. Nah, setelah menentukan benchmark untuk sebuah pengukuran, next kita menentukan atau memilih measurement tools atau alat pengukurannya untuk mengukur media monitoring ini. Beberapa yang bisa kita lakukan atau beberapa alat yang bisa kita pilih itu yaitu dengan FGD dan wawancara. Jadi misalkan ini untuk tracking opini publik, itu bisa dengan FGD dan wawancara. Kemudian analisis isi kuantitatif, ini misalkan untuk melihat tone pemberitaan tadi, apakah pemberitaannya negatif atau positif. Nah, itu bisa dengan analisis isi kuantitatif. Kemudian ada juga analisis isi kualitatif. Jadi di sini kalian menganalisis dari artikel yang dimuat itu intinya seperti apa. Kemudian ada juga online tools yang belakangan ini banyak digunakan oleh perusahaan besar. Dan ada juga media monitoring ini dilakukan oleh PR agency. Jadi memang ada PR agency yang secara khusus membuka layanan untuk melakukan media monitoring. Nah, pemilihan measurement tools ini disesuaikan dengan kriteria pengukuran dan juga benchmark yang kalian tetapkan. Jadi harus sejalan dengan langkah-langkah yang kalian lakukan sebelumnya. Setelah memilih measurement tools, kemudian kalian lakukan ini. Kalian sudah mendapatkan hasilnya, kemudian tahap selanjutnya adalah kalian menarik analisis dari data yang sudah kalian peroleh. Dari data yang kalian peroleh, sesuai dengan kriteria dan benchmark yang sudah ditetapkan, kemudian kalian analisis, kalian bandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Misalkan tujuan yang ingin dicapai itu untuk melihat keberhasilan dari program kampanye PR. Nah, di sini kalian bandingkan dari hasil media monitoringnya. Kira-kira pemberitaannya di media seperti apa? Misalkan menggunakan ROI atau Return of Investment. Kalian akan bandingkan pemberitaan di media itu seberapa besar ukurannya, berapa kolom kita diberitakan, dan berapa return of investment-nya, sehingga kita bisa lihat dibandingkan dengan modal yang kita keluarkan untuk membuat kampanye PR. Nah, dibandingkan dengan pemberitaan yang kita dapat, nah itu perbandingannya berapa? Apakah sudah mencapai target atau belum? Nah, kalau belum mencapai target berarti hasil analisis atau hasil media monitoring ini menjadi dasar penyusunan program ke depan. Jadi, hasil media monitoring ini nanti sebagai data awal atau data dasar untuk merancang strategi program PR di masa yang akan datang sehingga bisa memperbaiki hal-hal yang kurang maksimal. Nah, kira-kira ini penjelasan sederhana, penjelasan singkat tentang simple step atau tahapan dasar melakukan media monitoring. Nah, untuk lebih memahami tahapan melakukan media monitoring, kita akan masuk ke sesi diskusi di Google Classroom. Terima kasih dan selamat siang.